Review bike check Moso 702 GVL. Ini size 45, tinggi saya 171 cm, insim 76 cm, dan ini tinggi saddle serta stem ya. Ya, kita mulai bike check dari depan. Dari kokpit, handlebar pakai Ricci, ini kayak Beacon atau Venturemax, saya lupa, ukuran 38 cm. Stem pakai Strammer, yang ini sebenarnya buat internal kabel routing, tapi dia saya pakai karena dia 0 derajat, panjangnya 10 cm terus 100 mili dengan spacer nih 1 cm, ini ada 2 mili, ini ada 5 mili, dan ini 1 cm lagi. Jadi cukup tinggi, jadi tapi masih bisa di custom tergantung settingan saya nanti ya. Kalau buat event mungkin saya turunin 1, cuma kalau buat daily biar nggak begitu capek karena saya bawa ransel juga untuk kerja, jadi stem saya biarin segini. Lalu drifter Shimano Gerex seri 810, ini 1 kali 11 speed karena dia one by, jadi cuma ada tuas di sisi kanan aja, dan juga di sini hanya untuk rem saja ya, jadi dia tidak ada shifternya. Untuk fork dia karbon. Saya senangnya Moso 702 GVL ini dia punya 3 mounting point untuk ya naruh tas, naruh botol minum, jadi lebih fleksibel. Ini brake caliper pakai Shimano Gerex juga, tapi rotornya masih bawaan sepeda lama ya, Tektro 6 bolt. Terus juga hubnya ini pakai Strammer MT350. Dulu ini QR, tapi karena saya milih hub ini itu karena dia punya fitur bisa menggunakan TA atau QR, jadi cukup ganti end capnya dia bisa pakai true axle. Jadi nanti kalau mau dirubah ke QR, bisa dipindah ke frame yang QR lagi, dia tetap bisa. Untuk rims, jadi jadi kesatuan dengan wheelset. Ini Strammer XC28 kalau nggak salah ya, 32 holes ya. Dan bannya saya pakai Nova Pro Stampede 700x40C. Ini sebenarnya bisa tubeless, depan settingan saya masih pakai tube. Ini udah penggunaan 1000 kilo sih, jarang bocor. Saya terhitung bocor 2 kali aja. Keseringan malah kalau permasalahan di ban yang bikin perjalanan terganggu itu adalah spoke belakang. Spoke belakang itu udah 2 kali copot, 2 atau 3 kali putus, jadi harus ganti spoke. Nah ini dia, dan wall Kevlar dan cukup terjangkau juga. Lari ke bagian tengah, ini pakai frame brake Wahau cukup gede ya, cuman mungkin harus mulai mengganti ini kali ya, udah mulai jelek, dan saya belum nemu yang mungkin modelnya kayak jadi strapnya doang yang kayak Apidura gitu ya, enak kan, bisa diganti. Jadi dia modelnya elastis dan bahannya karet atau plastik. Cukup gede, ini ban dalam muat, pompa, toolkit, bukan toolkit lipat, bahkan toolkit kunci L yang bener-bener bentuknya L itu muat semua. Terus ini frame-nya size 45, size small dengan sedikit adjustment. Enak, rigid, kaku juga, terus lumayan meredam getaran dibanding sepeda lama saya. Frame lama saya itu elemen Montreal yang masih alloy 6061, karena ini udah aluminium 7005 ya, meskipun belum triple butt, tapi lumayan enak sih. Saya cukup seneng dengan ini, dan bahkan kerasa lemotnya tuh bukan dari karena frame, tapi karena bannya mungkin rolling resistance saya masih terlalu kurang memuaskan lah, bukan buruk ya, enak sih, tapi kurang memuaskan aja. Situp ini SLR 8, saya beli sepaket sama yang jual frame, cuman belum setback ya, jadi mungkin kalau nanti mau ikut event ultra endurance
kayak Audax gitu-gitu, mungkin harus cari yang ada setbacknya. Jadi saddle bisa lebih mundur lagi dan bisa masang rest bar di sini. Dia lumayan gede, diameternya 31,6 seperti MTB. Dapat seat clamp juga dari penjualan ya. Cuman yang nggak dapat malah headset. Jadi headset nih. Headset saya pakai Ardenly Industries ukuran 4252 ya. Jadi atas bearing 42, bawah 52. Jadi 52 tanpa cup lagi, di bawah cukup bearing aja. Karena dia tapered head tube ya. Jadi cukup enak juga meredam getaran, cukup nyaman. Saddle saya pakai WTB Silverado. Ini cukup enak, nyaman buat long ride, buat short ride, buat commute. Cukup enak sih, ini saddle murah 350.000. Udah saya pakai di hampir 4 sepeda, jadi udah setahun 2 tahun umurnya. Kilometer juga udah tinggi tapi tetap nyaman kok. Pakai bib, pakai non bib. Cuman memang jatuhnya titik empuknya di sini, jadi bukan di belakang banget gitu. Karena dia empuknya tuh di bagian tengah sini. Untuk chainring dan crank saya pakai Racework 42T. Ini dia model SRAM, jadi dia ada 3 baut di dalam gitu. Tapi Racework waktu itu saya nyari armnya agak susah yang ukuran 165 mili. Jadi ini 165 mili. Saya punya Goldix. Karena memang fitting saya cocoknya 165 mili, bisa main cadence juga cukup enak. Apalagi untuk climbing, untuk jalan-jalan gravel. Pedal saya pakai Shimano yang dual side, saya lupa ini seri berapa ini. Iya saya lupa ini seri berapa. Jadi ini bisa buat flat, sendal, sepatu biasa, ini untuk cleat shoes. Cuman memang jeleknya Moso, nggak tahu ya, mungkin karena frame yang terlalu kecil juga. Jadi bottle cage masih tubruk sama frame back. Jadi mungkin bisa pakai yang dari Strummer yang bisa diturunin lagi, atau ya pakai top to back. Jadi frame backnya dipindah ke atas. Ya lihat nanti lah. Ini sepeda masih belum ada 100 kilo saya cobain. Ya jadi untuk belakang nih pemandangan dari apa namanya ini, dari chain stay to seat stay. Ya ini pemandangan belakangnya. Saya menggunakan Shimano GRX 822. Ini sebenarnya 12 speed. Tapi saya pakai untuk 11 speed ya, karena drifternya Shimano yang 11 speed. Banyak yang pakai ini untuk bisa mengakomodasi chainring atau chainring sprocket atau kaset besar di belakang 11 sampai 51T milik Deore M5100. Ini saya beli sepaket, jadi ya memang bisa mungkin sih ganti kabel sekalian ya, kabel shifter baru. Jadi kan masih panjang tuh, tinggal di setting ulang lagi karena memang harus cari ketegangan yang pas. Ini agak tegang nih. Ini juga masih ada beberapa masalah shifting. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi ya rata-rata yang nggak bisa sih karena dia nggak ganti kabel shifting ya. Jadi mungkin saya harus setting ulang. Kata mekanik sih kurang 1 mata rantai ya, karena ini saya semua rakit sendiri. Ini pakai S-Savers biar nggak nyiprat ke bokong. Belakang juga sama 700x40C. Innova Pro Stampede Strummer XC28 juga wheelsetnya. Lumayan enak loncar, dan hebatnya bisa QR, bisa true axle tuh. Jadi fleksibel banget, cuma cukup ganti end cap aja sih. Cuman ya kalau udah true axle ngapain harus balik ke QR gitu. Pribadi saya sih lebih senang pakai true axle. Untuk pengereman belakang kaliper Shimano GRX juga. Ini rotor 160 mili, depan juga 160 mili tadi. Masih punya sepeda lama Tektro 6 bolt dari bawaan hubnya. Cuman kalau mungkin untuk pengereman lebih enak sih ganti yang RT86 kali ya. Saya belum nyobain juga sih, atau RT6. Pokoknya ya enaknya Shimano dikawinkan dengan Shimano. Ini pemandangan sepeda dari samping. Ya lumayan ganteng juga sih warna matte black ini, jarang ya gravel matte black. Memang ada sedikit overlap sih ya, sedikit aja sih sebenarnya, sedikit aja itu juga karena kalau ban besar mungkin kalau 700x45 sih ya, tapi ya itu adaptasi tubuh aja sih kalau lagi nyetir sepeda menurut saya. Oke, sekian dari review Moso 702 GVL dengan
Shimano GRX grup setnya. Terima kasih sudah menonton.